murkamu. Kulihat segala perbuatanmu yang ajaib, betapa hatiku bersyukur. Kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan menyembah-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kulihat segala perbuatanmu yang ajaib, betapa hatiku bersyukur. Kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan menyembah-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Jiwaku selalu kan menyembah-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan menyembah-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah secara online. Bila hari ini kita mau bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita katakan na 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 na. Gerakan tangan kita katakan na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Semuanya memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Na 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 na. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan.
pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Katakan na 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 na. Semuanya bergoyang memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Na 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 na. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah. Mari angkat tangan bersama-sama katakan ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya. Kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, katakan yes. Lebih lagi katakan yes. Haleluya. Setiap menggoyang percaya bahwa Dia Yesus penyelamat kita. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari bersama saya nyatakan, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Berapa banyak kau yang percaya Dia ada dalam kita, yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah
merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lebih lagi bertepuk tangan, bersuka cita. Sebab selama-lamanya Dia Yesus Raja segala Raja. Engkau yang percaya katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and He is so good to you. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Katakan Jesus, Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Tepuk tangan yang terbaik, tepuk tangan yang panjang buat Yesus kita yang sungguh teramat baik. Yang percaya Tuhan itu baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tetap bersuka cita bagi Tuhan kita, sebab di dalam Tuhan ada kemenangan. Haleluya. Sama-sama katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Mari Tuhan sekali lagi katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Katakan, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama serukan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepada. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar. Kau yang terhebat terbesar. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa sampai hari ini kami tetap percaya bahwa Engkau adalah kota perlindungan dan gunung batu kami yang sangat bisa kami andalkan. Saat ini kami berdoa untuk keluarga demi keluarga, khususnya kepala keluarga, the breadwinner for the family. Merekalah yang mencari nafkah, berjuang dengan cara-cara yang kreatif dan kerja lebih keras, lebih pintar, supaya rumah tangganya bisa tetap diberkati.
mencukupi nafkah keluarga. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga yang pekerjaannya semakin banyak. Karena ditambah dengan anak-anak yang belajar di rumah. Mereka harus semakin kreatif agar anak-anak khususnya yang masih balita tidak jenuh, tidak bosan, tetapi bisa belajar di rumah dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa mendukung pemerintah kami, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan semua untuk kebaikan kami, supaya penyakit ini, wabah ini cepat dilalukan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, hanya berkat dari Engkau saja yang kami andalkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang waktunya untuk kita datang pada Tuhan, menyembah Yesus dan membuka hati dan diri kita. Biarlah firman-Nya diberitakan melalui hamba-Nya. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik, Allah yang setia seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu Tuhan, mengubah hidupku. Katakan kasih Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis. Katakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kasih-Mu mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari setiap engkau yang percaya Dia Allah yang pengasih. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Biarlah kasih Tuhan mengalir dalam setiap hati kita. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia Tuhan dalam setiap hidupmu, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Selamanya Tuhan, selamanya. Selamanya Aku
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa sebelum firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan di masa-masa badai COVID-19, di masa-masa pergumulan kami untuk berbagai hal yang lain di dalam hidup kami, ekonomi kami, keluarga besar kami, semuanya Tuhan, kami melihat Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami dan kami mengucap syukur. Bapa, kami bersiap untuk merenungkan belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, jangan biarkan kelemahan dosanya menghambat berkat Tuhan tercurah atas setiap jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya berharap, saya berdoa kita semua dalam perlindungan kesehatan daripada Tuhan. Mengucap syukur bisa melayani Tuhan, mengucap syukur bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semua di rumah masing-masing. Kita percaya Allah kita omnipresence, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Allah hadir bersama kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Mei ini kita mendapatkan tema Trust in Him. Percaya kepada Tuhan. Saya merenungkan firman Tuhan, berdoa dan Roh Kudus menuntun untuk firman Tuhan yang dititipkan kepada saya hari ini, iman level tertinggi. Berbicara trust in Him, berbicara percaya kepada Tuhan itu berbicara iman. Dan hari ini kita akan belajar tentang iman di level yang tertinggi. Yang harus kita pahami untuk nantinya kita alami bersama-sama menjadi milik kita selama-lamanya. Saudara, satu tokoh teolog yang luar biasa mempengaruhi saya, namanya C.S. Lewis. Dia mengutip kalimat dari John Duncan. Dia menyampaikan trilema tentang ketuhanan Yesus. C.S. Lewis berkata, karena Yesus menyampaikan dirinya, menyatakan dirinya sebagai Allah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia memang Allah. Yang kedua, dia pembohong. Yang ketiga, dia lunatik, gila. Karena ada konsekuensi logis yang menyertai begitu kita mengambil keputusan iman. Ini sangat-sangat penting. Cara berpikir kita, cara kita merasa, cara kita berkata, cara kita bertindak itu menteladani Tuhan yang kita sembah. Sehingga sangat berbahaya kalau ternyata Yesus ini gila atau Yesus ini pembohong. Berarti kita meneladani seseorang yang berbohong dan seseorang yang gila. Ya, keputusan iman ini membutuhkan pergumulan yang luar biasa. Untuk kita betul-betul yakin menaruh hidup kita. Nah, pergumulan yang sama terjadi dialami oleh Thomas. Bulan lalu kita sudah memperingati Paskah, Passover, kebangkitan Yesus. Kemudian peristiwa itu betul-betul mengguncang karena kalau orang dunia bisa ragu-ragu, apa benar Yesus itu bangkit? Jangankan orang dunia. Murid-murid Yesus pun terguncang imannya, terguncang keyakinannya. Mereka betul-betul mengalami badai yang luar biasa. Loh, selama ini hidup bersama Yesus sama-sama, makan bersama-sama, mengiring Yesus ketika Yesus mengajar, mendidik, bisa ngobrol, bisa dipeluk, bisa disentuh. Kok sekarang tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak ada. Dengar-dengar lagi teori konspirasi berbagai macam. Katanya Yesus dicuri. Katanya yang mati itu orang lain yang menggantikan Yesus. Dan banyak versi kontroversial lainnya. Dan ini membuat goncangan yang luar biasa. Dan Thomas pun mengalami.
Ketika Thomas berkumpul bersama murid-murid Yesus yang lain di sebuah ruangan yang terkunci. Murid-murid Yesus cerita. Teman-teman Thomas ini cerita. 8 hari yang lalu kita baru ketemu Yesus. Dia menampakkan diri. Dia hidup loh, dia bangkit. Itu beneran dia hidup. Thomas tidak percaya. Sudah bisa lihat yang terjadi. Itu teman-temannya sendiri. Kalau 1 orang, 2 orang yang cerita dia tidak percaya, wajar. Tetapi semua sudah menjadi saksi, hanya Thomas yang tidak hadir waktu itu. Dia tidak percaya. Berarti memang terjadi gempa bumi di dalam hati Thomas. Betul-betul goncangan yang luar biasa. Dan aku tidak percaya. Kalau aku tidak lihat dengan mataku sendiri, tidak sentuh dengan jariku sendiri di lubang di lambungnya, aku tidak percaya. Di sini saya sungguh-sungguh mengucap syukur. Saya sungguh-sungguh menyukai sikap Allah kita. Allah kita itu Allah yang bersedia diobservasi. Allah yang bersedia diteliti. Di saat yang bersamaan, Allah menunjukkan dia omnipresent, tidak terbatasi oleh ruangan yang terkunci. Dia hadir tiba-tiba. Di saat yang bersamaan juga dia menunjukkan bahwa dia bersedia diteliti. Ini loh. Dia menampakkan diri. Dan Thomas mengalami iman. Saudara, Yohanes 20 ayat 29. Yesus ngomong. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada 2 level iman yang kita bisa dapatkan melalui ayat ini yang akan kita pelajari sama-sama. Level yang pertama, saudara, mampu melihat lalu percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Mampu melihat lalu percaya. Ini goncangan yang luar biasa yang dialami oleh Thomas, yang diikuti oleh Thomas-Thomas yang lain. Dari zaman ke zaman ada banyak Thomas-Thomas yang lain. Simon Greenleaf, dia pendiri Harvard Law School, sekolah hukumnya Harvard. Dia yang menulis aturan pembuktian untuk sistem hukum di Amerika Serikat. Ketika dia mengajar, salah satu mahasiswanya menantang dia untuk menginvestigasi kasus kebangkitan Yesus. Dan hasilnya dia menjadi Kristen. Seorang ateis. Seorang ateis kedua, namanya Lionel Luckow. Salah satu pengacara terbaik di Inggris, dia mengatakan dengan tegas bahwa bukti kebangkitan Yesus Kristus itu tidak terbantahkan. Tidak bisa dibantah. Dia juga seorang ateis. Dan yang ketiga, saudara, Lee Strobel, ini yang terbaru, masih hidup orangnya, seorang jurnalis. Bidang keahliannya adalah analisis ruang sidang. Dia bikin buku, saudara, akhirnya. Setelah dia memeriksa beberapa otoritas Kristen, memeriksa ayat Alkitab, literatur-literatur di luar Alkitab, dia periksa semuanya. Dia terkejut. Jadi buku. Jadi Kristen. The Case for Christ. Sudah difilmkan buku ini. Saudara, kita melihat orang-orang ateis ini orang-orang yang paling tepat untuk menguji Yesus. Kenapa? Satu, mereka sangat-sangat cerdas. Mereka sangat-sangat logis dan sangat-sangat menuntut bukti. Yang kedua, mereka tidak punya bias agama. Tidak mengalami bias agama karena murni ateis. Dan sangat jelas terbukti. Kebangkitan Yesus tidak terbantahkan. Saudara, ini pergumulan iman yang dialami Thomas. Tidak salah. Tidak salah mengalami keraguan karena ini keputusan. Keputusan apa? Keputusan bahwa Yesus itu satu-satunya, bukan salah satu. Sangat berbeda
Kalau Yesus itu salah satunya, itu berarti cocok-cocokan. Oh, mau ikut yang mana saja sama saja. Kalau cocok di Yesus, ikut Yesus. Cara ngomongnya, cara ibadahnya, cara yang lain-lain. Tapi kalau nggak cocok bisa ikut yang lain. Toh sama saja. Ini tidak akan terjadi pergumulan, saudara. Terjadi pergumulan karena kita sadar. Kalau ada 3-4 tokoh. 4 tokoh ini memiliki cara yang berbeda, prinsip yang bertolak belakang. Bertolak belakang, kalau bertolak belakang, tidak mungkin keempat-empatnya benar. Pasti ada salah satu yang benar. Sehingga terjadi pergumulan, siapa yang paling benar? Satu-satunya adalah Yesus, bukan salah satu. Nah, pergumulan inilah yang harus kita menangkan untuk kita mendapatkan level pertama dari iman. Kita mampu melihat. Melihat baru kemudian kita percaya. Kata melihat itu, saudara, melihat dari satu arah yang benar. Objek yang dilihat berada di lokasi yang sama. Ini yang dimaksud Yesus dengan Thomas melihat lalu percaya. Kalau objeknya ada, tetapi kita lihat sebaliknya, tidak akan kelihatan. Karena arah yang kita lihat salah. Ini problemnya. Bisakah kita melihat ke arah yang benar? Masalahnya adalah di sudut pandangnya, di arah kita melihat. Selama ini Thomas melihat dari satu arah. Dia lihat Yesus sebagai manusia yang bisa disentuh, yang bisa makan bareng-bareng, bisa diajak ngobrol, bisa kelihatan langsung. Tetapi tiba-tiba Thomas mengalami guncangan karena Yesus sekarang sangat berbeda. Yesus sekarang bisa muncul tiba-tiba, bisa menghilang tiba-tiba. Ini cara yang baru yang dia tidak pernah bisa membayangkan sebelumnya akan terjadi. Ini yang terjadi. Nah, perubahan sudut pandang ini loh yang sangat penting untuk kita menguasai iman yang level pertama. Mampu melihat dan kemudian percaya dari sudut pandang yang benar. Saudara, ada satu peternak yang pagi-pagi dia lihat lagi ternaknya untuk kesekian puluh kali mati terbunuh oleh serigala. Dia begitu jengkelnya, sekaligus capek. Aduh, sudah puluhan kali. Akhirnya dia bikin pengumuman semacam sayembara berhadiah. Yang bisa membunuh serigala itu aku kasih uang 100 juta rupiah. Tinggal di desa gunung, uang 100 juta itu sangat-sangat besar. 2 orang pengangguran dengar sayembara itu, mereka semangat, 100 juta bisa bikin kita kaya cuy. Ayo cuy, langsung jalan. Mereka cari, pagi sampai malam enggak ketemu. Tidur di tenda. Bangun pagi, sampai cari seharian sampai malam, enggak ketemu lagi. Malam mau tidur dengar suara serigala. Tapi enggak ketemu. Tidur lagi. Besok pagi-pagi bangun, cari lagi serigalanya. Nggak ketemu lagi, sampai malam sudah hari ketiga. Dingin, mereka pasang api unggun. Masuk, tidur. Tengah malam, salah satunya kaget bangun. Dia dengar suara mencurigakan di luar tenda. Dia lihat, ada siluet serigala. Itu pantulan dari api unggun yang ada di luar tenda. Dia langsung deg-degan. Deg-deg gemeter. Serigala. Kelihatan siluetnya tuh gede sekali serigala. Dia langsung bangunin temannya. Serigala, bangun. Temannya kaget bangun. Mau ngomong, dia tutup mulutnya. Ojo ngomong, jangan bicara. Ada serigala di luar. Temannya sadar. Serigala, iya. Ini deg-degan.
Terus lihat-lihatan. Terus mereka sama-sama tersenyum. Kita kaya raya. Kita kaya raya. Saudara, deg-degannya mereka itu bukan deg-degan takut. Bukan gemeter karena ketakutan ada serigala di luar. Cara pandangnya bukan itu. Sudut pandangnya adalah, selama ini berhari-hari kita cari, dia tidak ketemu, kok sekarang dia datang sendiri. Sudut pandangnya, kita kaya raya, kita tinggal ambil senapan dan tembak dia. Perlu sekali untuk mengubah sudut pandang. Saudara, di tengah-tengah peristiwa badai COVID-19 ini, kita harus belajar melihat ke arah yang benar untuk mendapatkan level iman yang pertama ini. Di mana-mana virus. SARS-CoV-2 nama virusnya. Di mana-mana. Kalau kita habiskan waktu untuk handphone berita, browsing berita, IG berita, Facebook berita, WhatsApp, data jumlah korban meninggal meningkat. Terus kita konsumsi itu mata kita teralihkan. Seharusnya kita melihat ke arah Yesus. Seharusnya kita melihat ke arah Yesus yang membuka tangannya dan berkata, kamu jangan lihat ke sana, nanti kamu stres, ketakutan, diserang panic attack, anxiety disorder, ketakutan yang tidak perlu dan itu bisa mengganggu kesehatan jantungmu, kesehatan yang lain-lain. Justru kamu bisa gila karena ketakutan. Lihat sudut pandangnya. Ayo kita mampu lihat ke arah Yesus. Ketika kita lihat ke arah Yesus, aku akan mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Damai sejahtera yang mengalir ke hatimu. Lihat Yesus tersenyum. Dulu kita mungkin banyak alasan, tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Sekarang pasti punya lebih banyak waktu untuk duduk diam. Ambil waktu untuk matikan handphonemu. Taruh, buka Alkitab. Baca buku-buku rohani sambil muter lagu rohani. Nikmati, belajar firman Tuhan. Belajar, ambil waktu untuk mengarahkan fokus kita pada Tuhan. Terus, dan kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan iman. Percaya, kita bisa percaya karena kita sudah mampu melihat dari arah yang benar. Percaya Tuhan pasti menolongmu. Percaya Tuhan pasti memulihkan kita. Percaya Tuhan pasti melindungi kita dan keluarga kita. Percaya Tuhan pasti melindungi bisnis kita, mata pencarian kita, ladang usaha kita, profesi kita. Percaya Tuhan sanggup. Karena Dia Allah yang hidup, yang sudah teruji, yang sudah terbukti. Dia Allah yang benar, yang kita sembah. Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup kita. Saya berharap di bagian pertama ini, saudara benar-benar sudah memahami level pertama. Mampu melihat. Kemudian dari apa yang kita lihat, kita akhirnya percaya bahwa Yesus bukan salah satu juru selamat, tetapi satu-satunya juru selamat. Belajar dari Thomas yang bisa mengarahkan pandangannya ke arah yang baru. Belajar dari murid-murid Yesus, kita akan mengalami iman di level yang pertama ini. Saudara-saudara, level yang kedua adalah di ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Level 2 ini level yang tertinggi.
mampu percaya di saat tidak melihat alasan untuk percaya. Di level pertama, mampu melihat sehingga percaya. Yang kedua ini, mampu percaya di saat tidak melihat alasan untuk percaya. Kisah iman yang besar tercatat di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Menarik sekali karena Yesus di sini tertulis mengalami heran. Heran di sini heran dalam nuansa kagum. Di sepanjang Perjanjian Baru, Yesus heran itu cuma tertulis 2 kali. Yang pertama, heran kepada teman-teman sekampungnya kok tetap tidak percaya Yesus itu Tuhan. Walaupun Yesus sudah bikin tanda mujizat di mana-mana dan kesembuhan di mana-mana, mereka tetap tidak percaya. Itu Yesus heran pertama. Tapi heran yang kedua ini heran dalam nuansa kagum. Melihat iman yang besar. Perwira Kapernaum. Yesus berkata, aku tidak pernah menemui iman sebesar ini bahkan di antara orang-orang Israel. Saudara, kalau kita mempelajari kisah itu, perwira Kapernaum ini mendapatkan kesempatan untuk ketemu dengan Yesus. Kesempatan untuk bertemu ini dia sampaikan untuk menceritakan kondisi hambanya yang menderita, sangat menderita, sakit lumpuh. Tolong Yesus, datanglah ke rumah. Hambaku sangat menderita. Lahir dari belas kasihan dari perwira. Ya, nanti aku akan ke rumahmu. Oh, enggak. Enggak perlu datang. Rumahku tidak layak untuk engkau datangi. Ketika berkata ini, perwira Kapernaum ini langsung menempatkan dirinya di tempat yang terendah. Aku tidak layak. Langsung tempat yang terendah. Di saat bersamaan, dia menempatkan Yesus di tempat tertinggi. Dan kemudian 3 poin ini yang bisa kita dapatkan. Yesus, engkau tidak perlu datang ke rumahku. Aku ini loh punya hamba, kalau aku berkata, kamu pergi, dia akan pergi. Sama, Yesus engkau ini pembuat mujizat. Pencipta kehidupan. Ucapkanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan langsung sembuh. Perwira ini punya iman yang luar biasa. Pertama, dia tidak perlu melihat. Yesus datang ke rumahnya. Tidak perlu lihat. Yang kedua, dia tidak perlu melihat hambanya sembuh di depan matanya. Imannya begitu yakin. Yesus ngomong saja. Di saat yang bersamaan di rumah hambaku pasti sembuh. Tidak perlu aku lihat di depan mataku jadi bukti. Teliti, oh sudah sembuh. Enggak perlu, ngomong aja, aku sangat percaya. Begitu engkau ngomong, dia sembuh. Dan yang ketiga, perwira Kapernaum ini, dia meminta berkat kesembuhan. Bukan untuk dirinya. Tidak ada alasan untuk kepentingan pribadinya dia. Iman yang sangat besar ini diucapkan untuk kepentingan orang lain. Untuk kesembuhan hambanya. Hamba itu dia bisa ganti dengan hamba yang lain. Tetapi karena belas kasihan, dia meminta berkat bukan untuk kepentingannya. Untuk hambanya itu. Saudara mendapatkan iman level kedua. Iman yang mampu tetap percaya di saat kita tidak bisa melihat alasan untuk percaya. Di saat logika kita berkata sebaliknya, data yang ada berkata sebaliknya, di saat semua teman-teman keluarga berkata yang sebaliknya, bisakah kita tetap percaya? Ini level yang butuh proses untuk mendapatkannya, butuh pelatihan, tidak mudah, butuh perjuangan melalui proses didikan Tuhan untuk mengalami. Salah satu tokoh yang luar biasa mengalami adalah Paulus. Paulus mengalami
proses pelatihan untuk mendapatkan iman level kedua. Paulus saat itu statusnya sebagai tahanan. Bersama tahanan yang lain, dia harus naik kapal, berlayar menuju ke Roma. Di bawah seorang panglima bernama Julius. Perjalanan ini sudah kelihatan kena bahaya, angin sudah begitu kencang, sehingga mereka harus beristirahat di sebuah kota. Di sanalah Paulus sebenarnya sudah memperingatkan, mencegah, jangan dilanjutkan. Ini bahaya, bisa mencelakakan kita semua. Tetapi Julius lebih mempercayai nahkoda dan kru untuk melanjutkan perjalanan. Begitu melanjutkan perjalanan, Alkitab mencatat, badai, serangan, angin, hujan menghajar mereka terus-menerus berhari-hari, mengancam nyawa mereka. Dan disinilah kita lihat, ini proses Paulus untuk mendapatkan iman level kedua. Selevel Paulus, dia bisa kehilangan harapan. Kisah Rasul 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Kita perhatikan. Matahari, bintang-bintang tidak kelihatan. Beberapa hari. Berarti mereka tidak bisa membedakan itu siang atau malam. Gelap, badai, angin yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan untuk dapat menyelamatkan diri. Ini level Paulus. Ini proses pendidikan yang luar biasa. Di saat ketakutan itu, malaikat Tuhan datang. Ini proses pelatihan. Coachnya datang, mentornya datang. Datang di sebelahnya Paulus. Malaikatnya bilang, Paulus, jangan takut. Percayalah. Kamu dan seisi kapal ini tidak akan mati. Dan mereka semua tidak akan mati itu karena ada kamu, Paulus. Gak usah takut. Paulus mendapatkan proses coaching ini. Nah, setelah mendapatkan pelatihan real di tengah situasi badai ini, malaikatnya tetap di situ atau malaikatnya menghilang, saudara? Malaikatnya menghilang. Badainya tetap ada. Tetap ada. Sekarang Paulus harus praktek langsung imannya. Kalau malaikat itu tetap ada di sana, senyum membawa damai, dengan sayapnya yang agung, cahaya, cuma Paulus yang bisa lihat. Terus malaikatnya ngasih kode, ayo kamu teriakkan imanmu. Jangan khawatir, aku ada di sini. Aman, aman. Wah, itu gampang sekali. Tapi sekarang Paulus tidak melihat malaikatnya. Malaikatnya sudah pergi. Dulu Paulus mendapatkan iman level pertamanya ketika dia yang bukan orang percaya bertemu dengan kemuliaan Tuhan yang mengakibatkan dia buta. Dan dia bertobat. Itu dia proses mengalami iman yang pertama. Tapi setelah itu, sekarang prosesnya. Malaikatnya hilang. Dan akhirnya dia mempraktekkan latihan iman level 2. Di saat badai menerjang, di saat semua panik, buang muatan, buang alat-alat kapan, ribut semuanya. Wah, teriak-teriak, bahaya, angin dari sana, hati-hati, kamu harus begini, ke sana, lakukan ini, lakukan itu. Paulus teriak, dengarkan saya. Malaikat surga sudah bertemu denganku dan dengarkan pesannya. Tabahkanlah hatimu. Ayat 25. Percayalah. Engkau tidak akan mati. Engkau akan selamat semuanya. Percayalah. Karena Allah telah menyatakannya secara pribadi kepadaku. Kalian akan selamat. Tetapi ada syaratnya.
kita harus mencari pulau. Kita harus berhenti di pulau tersebut. Ini proses yang luar biasa. Paulus mempraktekkan, menteriakkan imannya untuk menenangkan sesama tahanan dan prajurit di saat badai menerjang. Saudara, akhirnya mereka menepi di satu pulau yang diberi nama Pulau Malta. Ada peristiwa yang menarik begitu mereka tiba di Pulau Malta. Paulus seharusnya bersama tahanan yang lainnya tuh mau dibunuh saja oleh para prajurit. Tapi tidak jadi dibunuh. Salah satunya mungkin karena Paulus ini yang berjasa. Doanya dia. Itu karena di zaman itu politeisme, saling mengadu dewa-dewa masing-masing. Adu doa. Siapa tahu ya yang dijawab doanya siapa. Dan mereka tahu ternyata yang dijawab ini dari Paulus. Mereka menghargai Paulus dari peristiwa itu. Begitu tiba di Pulau Malta, bikin kayu bakar, mau bikin api, ada ular beludak keluar, Paulus digigit. Itu respon para tahanan yang lainnya beragam, tapi yang tercatat di Alkitab begini. Para tahanan itu kan mereka sebagian belum saling kenal. Kenapa mereka jadi tahanan? Mungkin ada yang jadi pencuri, ada jadi perampok, pemerkosa, pembunuh dan lain-lain. Yang paling berat itu jadi pembunuh. Sehingga begitu Paulus kena gigit ular, ada tercatat respon tahanan itu mikir, oh ini pasti dosanya Paulus berat, pasti dosanya pembunuh. Kenapa? Di kapal sudah dikejar maut, lolos dari kapal, lolos dari badai, sampai di Pulau Malta yang penduduknya ramah sekali baik, masih maut, masih tetap ngejar dia sampai kena ular. Itu pikirannya para tahanan. Tetapi dibuktikan di situ, Paulus tidak mati. Dan akhirnya dia terkenal. Mereka berpikir Paulus ini dewa. Salah satu dewa. Saudara, peristiwa ini membuat Paulus punya akses. Namanya terkenal, dia menolong menyembuhkan ayah dari gubernur yang sakit demam dan disentri. Terkenal, banyak orang datang dan dia sembuhkan. Dari sini kita bisa belajar, saudara. Di saat badai COVID-19 ini, kita semua harus berhenti di pulau masing-masing. Pulau Malta kita masing-masing. Yang menarik kata Pulau Malta, Malta ini artinya perlindungan. Pulau perlindungan. Ada yang masih sempat pulang ke rumah, berlindung di rumah, di pulau rumahnya. Ada yang terjebak di Bali mungkin. Ada yang terjebak di Singapura mungkin. Ada yang terjebak di China mungkin. Di Korea, di Eropa, di Amerika. Dimanapun. Belum sempat pulang ke Indonesia. Belum sempat pulang ke rumah kita masing-masing di negara manapun. Kita harus berhenti di Pulau Malta. Begitu kita ada di Pulau Malta itu kok tiba-tiba ada ular beludak yang menggigit kita. Ada masalah baru. Dan mungkin saja begitu kita kena masalah baru ini ada orang-orang yang ngomongnya negatif sekali. Dosamu nih banyak ya. Di situasi COVID-19 kok ya kamu kena masalah baru. Pasti dosamu nih numpuk-numpuk. Saudara, jangan didengarkan ucapan itu. Jangan didengarkan. Ketika kita menghadapi gigitan ular beludak, imani itu proses, bagian dari proses kita untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Percaya. Dan Paulus dipakai Tuhan luar biasa di Pulau Malta. Dia mengabarkan Injil, dia memuridkan. Dia memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Itu luar biasa. 3 bulan lamanya Paulus berada di Pulau Malta. Saya tidak mengerti berapa bulan badai COVID-19 ini membuat kita beristirahat di Pulau Malta kita masing-masing. Saya tidak mengerti. Saya tidak mau bermain spekulasi dan prediksi yang tidak perlu. Kita tidak mengerti kapan. Tetapi yang kita tahu adalah ini bagian dari proses kita. Di saat badai bergelora,
Ku akan terbang bersamamu. Di saat kita menghadapi badai hidup ini, kita tenang bersama Tuhan di Pulau Malta. Kita ingat bahwa ini bagian dari proses kita untuk mendapatkan iman level tertinggi. Di saat aku tidak bisa melihat alasan untuk percaya, aku tetap mampu untuk percaya. Karena aku percaya Yesus Tuhan Allah yang benar, yang kepadanya aku menaruh hidupku. Aku percaya dan aku tidak akan tergoyahkan imanku kepada Tuhan. Aku percaya badai akan berlalu dan hidup ini akan berlanjut menjadi sebuah kemenangan dan kebaikan. Kita akan membayangkan kita semua nanti, saudara, ketemu lagi di gereja dengan senyum bahagia dan penuh kemenangan. Di saat itu saya rindu memeluk saudara, saudara memeluk saya. Kita berjabat tangan lagi. Kita bisa menikmati kebersamaan lagi. Saya sudah membayangkan itu, saudara. Waktu di mana kita akan bernyanyi bersorak-sorak, mensyukuri semua yang sudah terjadi. Dan ini perjuangan iman kita di level yang kedua. Saudara, satu peternak ayam. Jam 4 pagi kaget bangun karena salah satu kandang ayamnya kebakaran. Dia punya begitu banyak kandang, yang satu ini kebakar. Jam 4 pagi dia keluar, dia bereskan, siram, dan padam. Jam 5 pagi dia jalan-jalan periksa apakah ada yang kebakaran lainnya. Dia kembali ke kandang itu, dia lihat ada sesuatu yang bergerak. Dia perhatikan, ternyata seekor ayam keluar dari puing-puing dengan banyak luka bakar dan bulu yang habis. Berjalan terpincang-pincang, dia berjalan ke sudut. Jam 5 pagi, ayam itu mengangkat kepalanya dan dia mulai berkokok. Bapak ini tersenyum lihat ayam itu. Dia tahu kenapa ayam ini walaupun hampir jadi ayam bakar, dia tetap berkokok di pagi hari. Karena dia naturnya ayam. Ayam naturnya berkokok. Saudara, kapal di dermaga Malta itu aman. Kapal yang berhenti di dermaga di pulau kita masing-masing itu aman. Tetapi kapal tidak didesain untuk berada di dermaga selamanya. Kapal didesain untuk melanjutkan perjalanan dan menghadapi badai adalah salah satu proses yang pasti dialami oleh kapal manapun. Melanjutkan perjalanan menuju pulau Malta berikutnya. Melanjutkan perjalanan lagi sampai ke tujuan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita semua percaya badai pasti berlalu dan kita akan melanjutkan hidup kita. Pertanyaannya, selama kita di Pulau Malta ini, warga surga seperti kita, naturnya mengerjakan apa? Apakah di Pulau Malta ini kita duduk diam di kaki Tuhan, mencari hadirat Tuhan, kehendak Tuhan, merencanakan masa depan mesti gimana tanya Tuhan. Atau kita habiskan dengan waktu mengeluh, stres, khawatir, kita pilih siapa natur kita. Kalau natur kita adalah warga surga. Sambil menantikan kita kembali ke tanah air kita, yaitu tanah air surga. Ibrani 11 ayat 13. Tuhan Yesus sudah menyiapkan kota bagi kita. Selagi kita berada di bumi, kita harus mengerjakan bagian kita dan tetap percaya, melayani Tuhan, mengerjakan bagian kita, menjadi berkat, percayalah. Dan engkau akan mengalami iman level yang tertinggi, tetap menjadi alat-alat Tuhan di dunia ini. Saudara, mengucap syukur pada Tuhan, kita sudah belajar 2 level iman. Yang pertama, mampu melihat lalu percaya. Yesus satu-satunya juru selamat, bukan salah satu. Dan yang kedua, di saat
Semua alasan sepertinya tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat bukan berarti tidak ada. Di saat kita tidak mampu melihat, tertutup oleh kabut tebal, awan badai, kita mampu percaya. Itulah level iman tertinggi yang ingin Tuhan berikan buat kita melalui proses. Dan kita harus menjalaninya. Dan kita berdoa sama-sama. Kita semua akan menang, percaya. Jangan habiskan waktu dengan khawatir. Percaya Tuhan akan pulihkan hidupmu, bisnismu, keluargamu, mata pencarianmu, profesimu. Semuanya akan indah pada waktu Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Ajar kami untuk memahami dua level iman ini. Dan ajari kami untuk menyadari proses yang sedang kami alami. Dan ajari kami untuk menang dan mendapatkan iman di level yang tertinggi. Percaya di saat sepertinya tidak ada alasan untuk percaya. Kebaikan-Mu, perlindungan-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menerjemahkan bagian yang masih sulit kami mengerti. Untuk kami mengerti pada waktu Tuhan izinkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena itu tetaplah memiliki iman yang teguh. Di tengah situasi yang tidak baik, tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan di atas segalanya. Karena Ia melebihi batas segala logika kita. Ketika kita sadar bahwa ya meskipun saya lemah, meskipun saya kurang, tetapi ketika ada Tuhan, saya merasa cukup, saya merasa damai, saya merasa dilindungi, saya merasa disertai. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan memuji nama Tuhan kita. Sebab namanya besar dan layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus
kita haleluya. Bapa, kami mengucap syukur jika ibadah hari ini sudah Engkau berkati dengan baik. Kami percaya setiap kami pulang tidak sia-sia. Kami yang berada di rumah, Engkau beri kekuatan. Yang dimanapun kami berada, apakah kami di kantor, apakah di tempat lain, tetapi kami bisa mengikuti ibadah online ini. Engkau akan berkati kami satu persatu. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan yang kami lakukan. Apakah kami karyawan, apakah kami usahawan, apakah kami pemilik toko, pemilik pabrik, usahawan, dan profesional. Kiranya Tuhan sendiri akan membuat kami naik, tidak menjadi turun. Kami percaya kami akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Bagi yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan beri kekuatan yang baru, agar kami boleh sabar, tahan di dalam menghadapi cobaan ini. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah Bapak Ibu boleh mengangkat kedua tangan, menerima berkat Tuhan, serta mengaminkannya. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, dan siapapun yang mengikuti ibadah online ini, terimalah berkat dan rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin. Happy Sunday and God bless you. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat